Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 9. Jelas ya, pada judul kita akan belajar tentang listrik. Wow, ada yang pengen masuk jurusan listrik. Tapi kali ini kita akan fokus pada listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti untuk penerapannya dalam sistem saraf. Baik, tapi kali ini kita akan fokus pada konsep listrik statis dulu, kemudian untuk listrik statis dalam kehidupan sehari-hari kita akan bahas minggu depan, oke? Baik, ya kita akan fokus dulu pada muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, kemudian medan listrik dan beda potensial serta energi listrik. Wah, itu ya alatnya. Nah, apa itu muatan? Muatan listrik ada dua macam, yaitu yang berupa muatan positif dan yang muatan listrik yang negatif. Muatan listrik positif disebut proton ya, disimbolkan dengan tanda positif. Kemudian muatan yang negatif jelas kebalikannya proton adalah elektron, disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau C besar ya tandanya. Kemudian muatan listrik yang sejenis ya, dia akan tolak menolak, kebalikannya kalau yang berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Ada namanya deret tribolistrik. Apa itu? Yaitu daftar benda yang dalam deret tertentu itu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda yang di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Kebalikannya, ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di bawahnya, benda akan bermuatan positif. Ini ada urutannya ya, dari bulu kelinci, gelas Mika, wol dan sampai ke seluloid. Itu adalah urutannya ya. Kalau yang atasnya dia akan yang negatif, kalau yang di bawahnya dia akan positif. Itu ya. Nah, nih menurut bahasa Yunani ya, itu namanya elektrik ya, itu bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Yunani itu elektron, berarti amber ya. Itu sebuah pohon damar yang membantu ya, itu artinya nih diselidiki oleh siapa? Thales ya, seorang ilmuwan Yunani tahun 640 sebelum Masehi. Udah lama sekali ya. Nah, ini menemukan bahwa dengan menggosok batu amber yang tadi mendekatkan ke benda yang ringan seperti potong-potongan kecil daun, bulu ayam atau debu, ternyata batu amber tersebut dapat menarik benda tersebut. Peristiwa ini terkenal dengan gejala kelistrikan. Nah, peristiwa yang sering kalian percobaan ya, ini misalnya kalian menggosokkan kertas ya pada misalnya penggaris atau sisir kalian ya. Kemudian di sini ada kaca ya. Nah, ini yang menarik potongan kertas ya setelah digosok dengan kain sutra. Untuk lebih jelasnya sering ini keluar ya kalau ujian-ujian, yaitu dalam penggosokan ya. Misalnya di sini sisir dan rambut, itu hasilnya gimana kalau digosokkan? Sisirnya akan bermuatan negatif dan rambutnya dia akan positif. Yaitu prosesnya gimana? Elektron dari rambut berpindah ke sisir. Begitu seterusnya adalah contoh-contohnya ya berdasarkan tabel. Nah, tadi kalau yang muatan sejenis dia akan tolak menolak, kebalikannya kalau yang berlawanan dia akan tarik menarik. Ada namanya konduktor isolator, yaitu apa? Konduktor dia berarti penghantar yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Ada logam, manusia badannya juga ternyata dia konduktor ya. Kemudian kayu basah, tanah. Ya, kalian harus hati-hati ya kalau ada listrik. Kemudian ada namanya isolator, kebalikannya atau penyekat ya. Tidak dapat menghantarkan listrik. Arus listrik ini contohnya adalah karet, porselen dan udara. Nah, ada namanya induksi muatan listrik, yaitu suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Akan terjadi beberapa hal. Ini misalnya benda netral didekatkan dengan yang positif, dia akan berinduksi seperti ini. Kebalikannya kalau yang netral ya didekatkan dengan yang negatif ya, ini seperti ini. Negatif seperti itu ya. Ini kemudian ada namanya Van de Graaff juga ya, generator ya. Sebuah industri listrik adalah peristiwa permisahan muatan listrik dalam suatu benda yang karena benda tersebut didekati benda yang lain ya. Ini contohnya adalah diagram generator Van de Graaff ya. Ada namanya alat elektroskop. Ini kalian bisa percobaan sederhana ya, pakai sedotan bisa ya, menyelidiki
yaitu alat untuk menyelidiki bahwa itu apakah di situ ada atau tidaknya muatan listrik ya pada suatu benda. Ini bagian-bagiannya itu berbentuk lempeng atau bola, kemudian pada bagian bawahnya itu ada aluminium foil biasanya ya. Itu lembaran tipis logam, perak atau emas. Kemudian yang ketiga adalah tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator ya, terletak dalam kotak berdinding kaca. Ini ya alatnya. Ini juga nah nih cobaannya dari elektroskop. Ya, kalian juga bisa ya percobaan elektroskop secara sederhana dengan sedotan. Itu. Nah, setelah itu kita bahas hukum Coulomb ya. Yaitu percobaannya menunjukkan bahwa gaya listrik antar dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, ini sebagai hukum Coulomb ya. Nah, ini adalah percobaan dari Coulomb. Ini peristiwa tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan menyebabkan gaya Coulomb. Ya, ini rumusnya. Rumus lagi F besar sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F-nya adalah gaya biasa ya di sini, tapi gayanya Coulomb. Satuannya gaya adalah Newton. Kemudian K-nya adalah konstanta, itu udah jelas. Pokoknya udah ketetapannya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya, harus ingat-ingat. Kemudian Q itu apa? Muatan listrik. Tadi muatan itu satuannya adalah C, itu apa? C besar Coulomb. R biasa ya jaraknya. Nah, ini contohnya pada hukum Coulomb ya. Nih biasanya ada rumus, ada contoh soal nih. Kalian harus curiga pada angkanya ya. Ini benda muatannya A 8 mikro ya, M ini lambang dari mikro ya. Nah, mikro itu 10 pangkat negatif 6 ya. Yang B-nya itu 6 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. F itu apa? Gaya kan ini. Nah, nih gayanya adalah 270. Kemudian 9 kali 10 kuadrat sama 9 itu adalah konstantanya. Yang ditanya adalah jarak dan besar kuat medan magnet ya. Nah, medan magnet nanti sebenarnya tapi nggak apa-apa. Kita cari dulu R-nya. Kan rumus awal F sama dengan K kali Q1 per Q kali Q2 dikali R kuadrat ya. Kalian tinggal masukkan. Nah, kok bisa ya di sini menghasilkan 432? Kalian di R kuadratnya di sini ya. Nah, R kuadratnya di situ kalian masukkan, kemudian 9, kemudian 8, berapa lagi 6 ya. Kalian kalikan kan ketemunya 432. Kemudian kok bisa negatif 3 itu kali 10 negatif 3 itu dari sini. Ya, kalian pangkatnya dilihat ya. Yang pertama 10 pangkat 9. Kemudian di sini adalah 8 kali 10 pangkat negatif 6. Kalian tulis di sini negatif 6. Nah, di sini kemudian negatif 6 juga. 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ketemulah negatif 3 ya. Ketemulah 432 bagi 270 kan ketemunya 1,6 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, karena biar bisa dipangkatkan maka 1,6-nya diganti 16. Nah, butuh 10 kan? Berarti ya 10 kali negatif 4. Sehingga 16 R karena di sini kuadrat maka bisa dipangkatkan. Nah, akar dari 16 kali 10 pangkat negatif 4. Akar dari 16 berapa? 4. Kemudian kok negatif 4 jadi negatif 2 ya? Karena kan akar ya nanti bisa bagi 2 ya kan. Nah, ini kan pangkat 2 berarti 10 negatif 4 dibagi 2 adalah 10 pangkat negatif 2. Ini dibagi 2 ya. Nah, kemudian E-nya di sini adalah kuat medan ya. E sama dengan F dibagi QA. QA-nya di sini adalah 8 kali 10 pangkat negatif 6. F-nya udah ketemu 270 ya. Kemudian di sini kok bisa 10 pangkat 7 ya ini ya. Kan 270 itu sama dengan 27 kali 10 pangkat 1. Oh ya, kalau di sini ada yang di bawah kan ini dibagi 8 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Negatif 6 ini naik ke atas menjadi positif ya. Ingat ya, sehingga 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ketemulah 3,37 kali 10 pangkat 7 ya. Ini ketemu F-nya. Kemudian ada dua buah muatan listrik positif ya. Ini kalian diminta mencari apa? Gaya Coulombnya F ya. K kali Q1 kali Q2.
seperti tadi kalian harus diketahui dulu curiga pada angkanya ya. Karena 2 kali Q-nya kan di sini adalah 1,6. 2 kali 1,6 maka Q2-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat 9 negatif 19 ya. Jaraknya 2 cm jadikan meter 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kalian masukkan rumus ya. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, 9 ya dikali 1,6. Oh ya, ini sebelumnya ini kan di sini R kuadrat ya. R-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, biar nggak bingung kalian kuadratkan dulu. 2 kali 2 kan 4. Kemudian negatif 2 kali 2 ya. Berarti negatif 4. Ketemulah ini 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian kalian kalikan dulu ya. 9 dikali 1,6 dikali 3,2 dibagi 4 ya, bukan dibagi 2 tapi dibagi 4, ketemulah 11,52. Nah, pangkatnya, nah kok bisa ketemu 25 negatif 25? Nah, ini ya. Ini kan 9 pangkatnya 9 dikurangi atau negatif 19 min negatif 19, kemudian negatif 4-nya naik ke atas. Kan negatif naik ke atas menjadi positif sehingga ditambah 4 ya. Ketemulah negatif 25. Nah, biar masuk sehingga negatif 25-nya ya dikurangi 1 sehingga 1,152. Awalnya 11 ya, komanya dimajukan sehingga tinggal 1,152 ya, ketemulah F-nya. Saya kemudian di sini harus tanya pada angka curiganya harus ketahui ya, kolom berarti gaya adalah F. Jaraknya berarti R ya. Nah, yang di sini ditanya adalah muatannya antara A dan B sehingga Q sama dengan QA kan sama ya. Nah, kemudian kalian masukkan dulu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalian masukkan ini adalah kan sama-sama Q kali Q kan Q kuadrat. Mencari Q kuadrat sama dengan 1,6 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kalian kan 9 bagi 9 kan bisa dicoret ya, sehingga tinggal 1,6 dikali 10 pangkat negatif 4. Nih kan 10 pangkat 9 kalau naik menjadi, ini kan positif, naik menjadi negatif ya. Sehingga min 4 di min 9, min 4 min 9 adalah negatif 13. Sehingga di sini ya kan Q kuadrat sehingga dijadikan akar 1,6 kali 10 pangkat negatif 13. Biar mudah sehingga dijadikan 16 kali 10 pangkat negatif 14. 16 tadi gimana? 16 akar 16 adalah 4. Kemudian 14 kan negatif 14 ya, dibagi 2 adalah 10 pangkat negatif 7. Ingat 1 mikrokolom adalah 10 kali negatif 6 ya. Sehingga ketemulah 4-nya di ya negatif 7 dikurangi 1 sehingga 0,4 kali 0,4 mikrokolom. Nah, kemudian ada medan listrik. Nah, apa itu medan? Yaitu daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda, itu disebut dengan medan listrik ya. Nah, itu ada garis-garisnya kan, arah garis-garis gaya menunjukkan jenis muatan yang ada di dalam suatu benda ini kan. Nah, kan ini ke arah yang negatif itu kan. Nah, ini keluar kan. Arahnya ke yang negatif. E sama dengan bisa kalian menggunakan F per Q atau mencari E juga K dikali Q per R kuadrat. E adalah kuat medan listrik ya. F adalah gaya kolom biasa, Q muatan, R-nya ada jarak. Ini ya. Ini sama seperti tadi ada garis-garisnya. Masuknya ke yang negatif ya, menuju ke arah negatif. Kemudian untuk positif dia kan keluar ya. Ini kan keluar toh. Kalau yang negatif dia akan masuk. Nah, itu garis-garisnya. Rumusnya sama seperti tadi ya. Ingat konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Pokoknya ini udah ketetapan. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalian bisa pakai rumus salah satu ini ya. Nah, ini adalah energi potensial usaha untuk memindahkan muatan listrik. Nah, ini contohnya ya.
ada besar gaya kolom F-nya, kemudian Ki A dan Ki B di situ. Kemudian di sini kalian diminta untuk besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau A. Kalian mencari A ya. Kemudian adalah kalian tinggal dicoret 4/4 kan? 1 ya. Sehingga negatif 4 ini kan negatif 12 pindah ke atas menjadi positif. Negatif 4 ditambah 12 adalah 8. Sehingga tinggal 10 pangkat 8 Newton per kolom. Gampang ya. Kemudian di sini yang diketahui adalah medannya atau F, jaraknya 3 cm jadikan meter 0,03. Yang ditanya di sini adalah besar muatan B atau EB. Yang ditanya adalah muatannya atau Ki ya, Ki. Nah, kalian tinggal mencari Ki 80 kali 9. Nah, ini kan boleh dicoret sehingga tinggal 80 negatif 4. Ini apa? Kan positif kan? 10 pangkat 9 positif pindah ke atas menjadi negatif. Sehingga negatif 4 min 9 sama dengan negatif 13. Sehingga 8 kali 10 pangkat negatif. Oh ya, ini kan 80. Awalnya 80 kali 13. Nah, nolnya boleh dicoret sehingga kan tinggal 12 ya. Sehingga 8 kali 10 pangkat negatif 12. Tuh ya. Potensial listrik ini juga ya. Nih, arah geraknya. Ya, berlawanan dengan arah garis gaya listrik ya. Nih. Ini arahnya kalian perhatikan. Elektron. Nah, rumus lagi V sama dengan K kali Q per R ya. V-nya adalah potensial, Q-nya adalah muatan, satuannya kolom, R-nya adalah perpindahan atau jaraknya. Nah, satuannya adalah volt ya, potensial. Nah, misalnya di sini ada petir ya. Nah, berpindah ya dari awan ke awan atau ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial. Ini rumusnya ya, VW per Q. W-nya usaha. Nah, yang ditanya adalah beda potensial ya, sehingga sudah ketahui W dan Q tinggal dibagi, yaitu 60 dibagi 20 ketemulah 3 volt. Kalau yang ini ditanya adalah yang besar energi W ya. Nah, dari rumus itu kan V kali Q 1,5 dikali 40 sama dengan 60 joule. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini terkait dengan listrik statis ya. Kita tadi bahas mengenai hukum Coulomb, muatan listrik, medan, dan potensial dan energi listrik. Baik, demikian tadi, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.